cek satu satu cek. Cek cek. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita pada pagi hari ini, buat yang ada di tempat ini, bahkan yang sedang menonton melalui live stream.
Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Biarlah waktu yang ada di pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, mengembalikan setiap syukur kita bagi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, buat setiap kasih dan penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa menutupi setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba percaya hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini melalui setiap kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, waktu yang ada ini Tuhan, kami mau pakai menyembah-Mu Tuhan. Kami mau pakai mengagumkan Engkau Tuhan, sebab kebesaran-Mu Tuhan indah bagi kami. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, hanya Kau Tuhan di hidup Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Menyucikan,
terpuji, Engkau tunjukkan cintamu Tuhan, disembah. pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau benar. Haleluya. Jesus. Jesus. Kami sembah, kami muliakan namamu, kami tinggikan Kau selalu. Sebab pengorbananmu, buktikan kesetiaanmu bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu, nyatakan setiap kebaikannya, nyatakan setiap kasih dan cintanya yang senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita ada karena salibnya, hari ini kita ada karena pengorbanannya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami layakan namamu, kita hormat tinggi Yesus. Haleluya Yesus. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Kau buktikan kesetiaanmu bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kami muliakan atas setiap karyamu, nama Yesus. atas setiap pengorbananmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Mengalir dan terus mengalir di tempat ini, mengalir dan terus mengalir. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau ada di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yakin Kau hadir di sini. Haleluya Jesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Kita nyatakan ku yakin. Kau hadir di sini. Ku
memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, saya mengajak yang masih duduk, kita semua bangkit berdiri. Kita nyatakan ku yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kami rasakan kehadiran-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita terus berdiri, kita terus menyaksikan kasih Tuhan lewat pujian kita yang nyatakan ku diberi kuasa. Sebab hari ini kuasa ada bagi saya dan saudara. Diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak teranjangkan, berpujilah
Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan satu kesempatan kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kasih Tuhan. Yaitu Bapak Jack Demoto dan Bapak Dumani Arso lewat pujiannya. Untuk itu kita jemput pujian, bukan kuat, bukan gagah. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh roh kata Tuhan, oleh roh kata Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Saya cuma mau menyampaikan kasih Tuhan yang begitu besar dalam perjalanan hidup saya. 3 minggu lalu memang saya sekarat, saya kena ginjal, batu ginjal. Lewat pertolongan Tuhan, lewat dokter Tommy, terus dokter naik Wonatore, akhirnya 3 minggu lalu tepat hari Jumat saya naik operasi di Profita. Memang tidak ada keluarga yang temani saya, tapi saya sudah sampaikan pada hamba-hamba Tuhan, jemaat GBGP di sini, lewat doa saya percaya sekali semua persoalan saya bisa diatasi. Dan puji Tuhan, setelah hari Jumat masuk jam 4 naik operasi, jam 5 selesai, saya didorong keluar ke ruang tunggu. 3 jam, memang seumur hidup saya tidak pernah mengalami proses operasi. 3 jam setelah saya istirahat, setelah bius yang ada di, memang bius cuma bius lokal saja, bius ya sebagian saja dari perut ke kaki. 3 jam kemudian saya didorong ke lantai 3. Setelah di atas, besok pagi hari Sabtu jam 9 pagi, Pak dokter masuk, Bapak nanti jam 9 mungkin Bapak lepas infus, kateter. Mungkin hari Minggu setelah ibadah selesai Bapak bisa pulang. Dan Tuhan terima kasih. Jadi pada hari Minggu 3 minggu lalu itu saya boleh pulang dengan selamat. Sampai di rumah kebetulan istri saya pendeta di GKI, kebetulan mereka lagi pertemuan rapat di sinode. Ibu langsung hari Sabtu ibu bilang, Bapak aku harus pulang ke Sarmi, istirahat di sana. Memang saya setelah operasi itu kondisi fisik saya memang turun sekali. Kemampuan, semangat ada, tetapi tenaga tidak ada. Bapak pendeta kirim buah hari, saya lupa hari apa, tapi tiba di rumah kami keluarga makan, mengucap syukur. Tepat hari Sabtu saya dengan istri sama Susan, si Simon sama Kunter kita pulang ke Sarmi. Jadi 2 hari lalu saya baru tiba jam 8 pagi di Jaya Asri. Tadi malam kita ada pertemuan dengan Kapolda, bicara masalah kita punya grup tua nih, Rio Grime, yang rencana mereka mau bantu kasih keluar volume 4 sebelum toh semua tinggalkan dunia. Jadi pagi ini saya cuma bisa bersaksi demikian, karena memang Tuhan terlalu baik dan saya percaya sekali jemaat GBGP begitu antusias mendukung saya dalam doa, sehingga pagi ini saya masih berdiri tegar untuk melakukan apa yang Tuhan berikan bagi diri saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan begitu baik. Saya setiap kembali ke Jayapura atau kemanapun,
Sering kalau cerita tentang Jayapura, kalau ibadah pasti di Victoria Agung. Saya bilang di tempat itu ada sesuatu yang lain yang saya rasakan yang luar biasa, bahwa kayak hati ini teduh banget di sini, maksudnya luar biasa di sini. Saya harap saya akan terus beribadah di sini setiap saya kali datang di Jayapura. Makanya tanya Kak Jack pagi-pagi, Kak Jack, Tongke? Kak Jack bilang 28. Oh, betul. Harus menyanyi di 28. I need now under your wings, cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you by the storm. Father, you are King of all the blood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the shore. Father, you are King of all the cloud. I will be still, know you are God. Dengan sayamu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, akan terang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku berangkat bawa lagu. Bapa, kau raja atas semesta, ku berangkat kawal lagu, ku transfer kawal lagu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesaksian bahkan pujian. Kesaksian selanjutnya saya berikan kesempatan buat Rayon 4 menyaksikan kasih Tuhan lewat pujian yang telah disediakan. Kita jemput pujian hidup-hidup. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya.
Yesus hiduplah. Oh haleluya, Yesus hiduplah. Oh haleluya, Yesus hiduplah. Oh haleluya. Yesus hiduplah. Perhatikanlah bunga bakung di dada, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat pujiannya. Kesaksian saya tibakan sampai di sini. Waktu selanjutnya kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan memberikan persembahan
Kepada kepala meja dan keempat hambanya saya persilakan. Kita bersatu di dalam doa. Segala syukur bagimu Tuhan. Mengucap syukur di pagi hari ini, setiap kasih dan berkat melimpah dalam setiap kehidupan kami. Itu bukan semua karena kerja keras kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan yang melimpah bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami memberi Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, besar kecil apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau memberkati kepala meja dan empat hamba Tuhan. Biarlah mereka terus setia melayani Engkau Tuhan dalam setiap hari-hari hidup mereka Tuhan. Kami siap memberi Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu. Pujian ini yang masih duduk, saya ngajak kita semua bangkit berdiri dan kita nyatakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, bersyukur, ku bersyukur.
tenangkan hatimu, tenangkan pikiran saudara, dan arahkan pikiranmu kepada Yesus pagi hari ini. Arahkan pikiranmu pada Dia. Dia akan merubah pikiranmu, pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang tidak menguntungkan, pikiran-pikiran yang mengecewakan, pikiran-pikiran yang membuat kita tidak akan maju, pikiran-pikiran yang akan membuat kita jatuh. Allah rubah itu menjadi pikiran Allah. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Bapa di surga, kami ada di sini. Sebelum kami ada di sini, Roh Kudus sudah ada di sini. Roh Kudus bicara buat kami, Tuhan. Ungkapkan isi hatimu, Bapa, buat kami. Ungkapkan rahasia-rahasia kemenangan buat kami, Tuhan, hari ini. Di dunia yang tidak menentu hari ini, kami butuh pikiran Allah bagi kami. Dan pikiran Allah itu seperti air yang tenang, yang akan menyegarkan jiwa kami, yang akan menguatkan iman kami, dan iman kami akan bertumbuh. Kami butuh pikiran Allah pada pagi hari ini. Roh Kudus, bicaralah buat kami, Tuhan. Semua yang hamba persiapkan, semua yang hamba pelajari, semuanya yang hamba punya, tidak ada arti-arti apa-apa pada pagi hari ini, kecuali hamba mendapatkan pengasihan, kasih karunia daripada Bapa sendiri. Roh Kudus, ambil alih dan bicara bagi kami, Tuhan. Ungkapkan isi hatimu dan pikiranmu bagi kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, haleluya Yesus, Kau Tuhan yang setia. Hari ini kami datang mau bersyukur padamu, karena Kau Tuhan yang selalu menopang kami. Kau selalu Bapa yang baik, yang setia bagi kami. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita ulangi dari pertama. Dengan apakah ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku. Sama-sama mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Angkat tanganmu dan panggil Dia, dan bersyukur dan memuji bagi Dia. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Glory, haleluya. Kau Tuhan yang terima kasih Tuhan yang selalu menolong. Karena Kau Tuhan yang selalu setia bersyukur dan menopang kami dan menjaga kami. Inilah syukur pujian kami Tuhan.
setia. Bapa di surga, terima kasih, ini syukur kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang selalu setia. Kami tidak setia tapi Tuhan tetap setia. Kami sering gagal tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami sering menyakiti hatimu tapi Tuhan tetap menyuruhkan belas kasihan-Mu bagi kami. Oh, glory, itu sebabnya pada pagi ini tidak ada alasan bagi kami untuk bersyukur pada Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami. Air mata kami Engkau rubah itu menjadi air mata yang tenang. Kami ada di lembah kekelaman bahaya, Engkau membawa kami, Engkau menopang kami, Engkau mengangkat kami keluar. Itulah kasih setia Tuhan bagi kami. Pada pagi ini kami bersyukur padamu karena Allah baik. Allah itu sangat baik bagi kami. Bapa di surga, sampaikan isi hatimu Tuhan. Biar pagi ini kami pulang, kami bawa remah dari surga, kami bawa manah dari surga, kami bawa air kehidupan dari surga. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah bingung, yang sudah pusing, yang sudah banyak masalah dalam rumah tangga, taruh pikiran Allah, ada jalan keluar. Bapa di surga, terima kasih. Roh Kudus bicara karena kami siap dengar firman-Mu. Urapi setiap pendengaran kami. Sewaktu kami dengar itu firman, kami simpan dan iman kami bertumbuh dan kami terus melangkah maju dengan Tuhan. Terima kasih Bapa bagi semua pemain musik, WL, singers, choir, adik-adik tamboring, semuanya yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Oh Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dan yang sudah diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang senang saja, yang tidak senang tidak usah. Tapi yang senang sudah diberkati oleh Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik. Amin. Dia baik. Hari ini, minggu ini, kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa minggu ini saya cerita sedikit. Saya nonton di berita. Saya ikuti perkembangan dunia hari ini. Kita di dunia hari ini, kalau saudara perhatikan dengan baik, dengan saksama dengan baik, situasi dunia hari ini, sedang membawa kita kepada satu situasi kondisi yang sangat menyulitkan kita. Kita ada dalam situasi pandemi COVID yang belum selesai. Lalu kita ada lagi sekarang dalam sebuah berita yang sedang tren hari ini, di surat kabar, di media-media cetak, elektronik, di internet dan sebagainya. Itu ada perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Saya ikuti di berita hari Jumat, peran antara Rusia dan Ukraina ini telah mengakibatkan harga minyak dunia itu naik. Harga minyak dunia itu naik dan negara-negara di Eropa, bahkan Amerika telah mengalami suatu krisis keuangan. Dan mereka sudah menaikkan harga minyak, harga BBM itu sudah naik. Saudara tahu, pemerintah Indonesia, saya ikuti di berita, Bapak Presiden kita mulai bicara dengan para menterinya, secara khusus Menteri Keuangan, kapan kita harus naikkan harga minyak kita. Dan Menteri Keuangan bilang dalam waktu dekat kita tidak bisa bertahan lama dengan kondisi ini karena kita akan mengalami defisit keuangan. Dan pemerintah juga sedang mencari solusi untuk menekan kebijakan yang lain supaya jangan cepat ada penaikan harga bahan bakar minyak. Karena kalau harga minyak itu naik akan memicu
harga-harga yang lain. Transportasi akan naik, 9 bahan pokok akan naik. Sekarang saja minyak goreng susah ya. Di Papua mungkin belum, kita belum merasakan, tapi di daerah Jawa itu sudah agak susah. Bapak Ibu, kondisi-kondisi ini membuat kita hari ini ada banyak anak Tuhan mulai berpikir dan mulai khawatir. Bagaimana dengan besok? Anak-anak kita mau sekolah bagaimana? Bagaimana saya akan makan? Bagaimana kami akan makan, minum dan sebagainya? Kondisi ini membuat banyak anak Tuhan akan mulai berpikir. Persoalan banyak terjadi hari ini. Dan hari ini berita baik buat saudara dan saya. Yesus berkata, Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Waktu kita ada dalam persoalan dan masalah dunia hari ini, Dia tetap Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia berkata, marilah kepadaku semuanya yang letih, lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semuanya, berarti tidak terkecuali. Yang kaya, miskin, tua, muda, yang hitam, yang putih, yang jerawatan sekalipun, jerawatan besar-besar lagi kayak itu biji bakso, tapi Tuhan bilang, datang sama saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Situasi-situasinya hari ini boleh membawa kita kepada situasi yang sangat menyulitkan kita nanti, tapi Yesus sudah pesan duluan, marilah kepadaku semua, tidak terkecuali, siapapun engkau, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia Tuhan yang punya belas kasihan ilahi. Untuk itu pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama belajar di bawah sebuah tema yang saya siapkan. Kunci kemenangan dengan pikiran Allah. Hanya dengan pikiran-pikirannya Allah kita akan menang di dalam keadaan dunia hari ini. Dunia ini boleh ada perang, dunia ini boleh ada COVID, dunia ini boleh ada persoalan masalah sebagainya yang menimpa keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Tapi pikiran Allah akan membawa kita masuk dalam pikiran-pikiran Allah itu. Kita akan tenang dan kita akan mengalami orang-orang yang menang. Bahkan kita sebelum bertanding kita akan menang. Dan ini kuncinya yang saya mau kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Kunci kemenangan dengan pikiran Allah. Mari kita buka sama-sama di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Masih bisa berdiri dong? Oh, haleluya. Masih bisa berdiri. Ya. Kita berdiri untuk kita baca firman Tuhan. Ini pikiran Allah yang kita mau baca. Ya. Kalau sudah saya akan pandu kita. Ya, ada juga di kiri kanan saya. Muti Mulia sudah tampilkan. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Oh, sampai ayat yang kelima. 3 ayat. 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, 2, 3. Kami mematakan setiap siasat orang yang bertumbuh, setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang anak Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, senjata Allah dikatakan begini. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang Allah berikan bagi kita bukan senjata duniawi, tapi senjata yang bernama kuasa Allah. Senjata yang bernama kuasa Allah ini akan merobohkan, akan meruntuhkan segala benteng-benteng. Pertanyaan saya,
Di mana letak benteng-benteng itu? Di mana letak benteng-benteng itu? Benteng-benteng itu adalah pikiran kita. Benteng-benteng itu adalah pikiran kita. Iblis, si setan itu, si jahat itu musuh kita. Dia akan menyerang kita, menyerang pikiran kita. Itulah benteng-benteng kita. Dia akan menyerang pikiran kita, mengacaukan pikiran kita, dan kita menjadi khawatir, kita menjadi bimbang, dan kita menjadi putus asa, kita menjadi stres dan sebagainya. Tetapi senjata kita adalah kuasa Allah. Kuasa Allah ini akan meruntuhkan segala benteng-benteng itu. Pertanyaan saya, di mana letak benteng-benteng itu? Di pikiran kita. Ayat yang kelima dikatakan begini, kami meruntuhkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah strategi iblis. Iblis akan datang untuk mengacaukan kita, membuat kita jatuh, membuat kita bimbang, membuat hidup rumah tangga kita menjadi rusak. Strategi iblis itu pertama, dia menyerang kita. Itu adalah pikiran kita. Tapi ayat 5 mengatakan semuanya itu sudah ditawan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala pikiran, segala siasat, segala strategi iblis untuk menjatuhkan kita itu ada di pikiran. Ini petanya, ini peta peperangan si jahat itu. Kalau kita sudah tahu ini, kita pasti akan menang. Iblis itu pertama kali akan menyerang kita. Dia tidak menyerang hal-hal yang lain, tapi dia akan menyerang pikiran kita. Kita mulai emosi, kita mulai marah, kita mulai putus asa, kita mulai bimbang, kita mulai ragu. Waktu kita melihat situasi dunia ini, kita mulai bimbang. Iblis pertama kali mulai akan menyerang pikiran kita. Saudara masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa di Taman Eden? Waktu Allah menciptakan manusia dan taman itu, setelah itu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, segala tanaman yang ada di dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Itu firman Allah begitu. Satu ketika Hawa jalan-jalan di taman itu, lalu iblis datang dan iblis berkata kepada Hawa, Allah berfirman, segala tanaman yang ada di taman ini kamu boleh makan buahnya. Saudara lihat ini. Iblis mulai menyerang pikiran Hawa. Ya. Lalu Hawa bilang, oh tidak, bukan begitu. Itu tidak. Allah berfirman, segala tanaman yang di dalam taman ini kami boleh makan buahnya, tapi mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat kami tidak boleh makan buahnya. Lalu iblis balik lagi, menyerang pikiran Hawa dengan dia berkata, oh bukan begitu. Kalau kau makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Iblis menyerang pikiran Hawa. Iblis mulai mengacaukan pikiran Hawa untuk dia mulai terpengaruh dengan segala pikiran muslihat iblis itu. Jadi strategi iblis, dia akan menyerang pikiran kita. Lalu Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Hari ini iblis akan menyerang pikiran kita. Dia akan mengacaukan pikiran kita sehingga kita juga bisa jatuh dalam dosa. Bicara soal pikiran, saya bertanya, mana yang lebih besar? Pikiran Allah atau pikiran iblis? Mana yang lebih kuat, yang lebih besar? Terang atau gelap? Kalau saudara datang di ruangan yang gelap, lalu saudara nyalakan lampu, apakah gelap itu akan menelan habis terang itu, atau terang itu akan mengusir kegelapan dari ruangan itu dan ruangan itu menjadi terang? Terang itu akan mengusir kegelapan itu dan ruangan itu akan menjadi terang. Pikiran Allah itu lebih besar. Senjata Allah itu lebih besar. Dia bisa mengusir kegelapan itu menjadi terang. Kalau saudara sudah tahu ini, saudara sebelum berperang, saudara sudah menang. Ini pikiran Allah. Ya. Contoh yang sangat sederhana di Alkitab. Ya.
Contoh yang sederhana di Alkitab tentang pikiran Allah. Ya, ada Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, bahaya maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Kalau Dia gembala, Dia akan tuntun kita, membawa kita ke air yang tenang. Walaupun situasi kita hari ini ada di tengah lembah bayang-bayang maut, tapi satu gadangnya, tongkatnya akan menghibur kita. Dan dengar ini pikiran Allah. Aku akan mengurapi kepalamu penuh dengan minyak berlimpah-limpah. Ini pikiran Allah. Kalau iblis datang merongrong pikiran saudara, membuat saudara bimbang, saudara ragu, saudara harus cari pikiran Allah. Di mana saudara cari pikiran Allah? Saudara buka Alkitab. Di sini semua terdapat pikiran Allah. Jangan buang-buang waktu dengan pikirkan hal-hal yang sia-sia, tapi cari pikiran Allah yang ada di dalam sini. Baca di sini, saudara akan temukan pikiran-pikiran Allah yang menyegarkan jiwa kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Ini pikiran Allah ada di sini. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang menang. Itu sebabnya saya beri judul hari ini, kunci kemenangan bersama pikiran Allah. Kalau orang yang ada di dalam pikirannya itu selalu pikiran Allah, saudara lihat dia, ya, dia pasti awet muda. Dia pasti awet muda. Umurnya 50 tapi dia kayak ABG. Karena yang ada di pikirannya selalu positif. Ya. Pemasur bilang hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau yang ada di pikiranmu itu berantem, emosi terus. Saya cari dia nih, saya dapat dia. Ya, mabaki terus dia, kurang ajar ini orang. Ya. Oh, dia datang di sana, hantam dia dulu. Kalau itu yang selalu ada di pikiranmu, saudara masih umur 30, tapi saudara lebih tua dari saya. Ya, saya ini udah tua, tapi saya masih muda ya. Amin. Ya, karena isi pikiran ini dengan pikiran-pikiran Allah. Ya, engkau akan tetap jadi ganteng terus, engkau akan cantik terus. Tapi kalau isi pikiranmu dengan pikiran-pikirannya setan itu, sungut, marah, mengeluh. Ya, kalau hari ini engkau tidak punya jabatan, tidak apa-apa. Kalau hari ini engkau tidak punya pekerjaan, enggak apa-apa. Kalau hari ini engkau tidak punya bisnis, lagi tidak bagus-bagus, enggak apa-apa. Yang terpenting isi pikiranmu dengan pikiran Allah. Hanya Dia yang sanggup merubah air itu menjadi anggur. Dia sanggup merubah yang tidak mungkin itu menjadi ada. Dia Allah, Dia Tuhan. Yang terutama hari ini kita harus isi pikiran-pikiran dengan pikirannya Allah. Jangan kecewa, jangan sungut-sungut. Oh, tidak apa-apa, kamu tunggu dulu ya. Ya. Nanti besok ganti gubernur ini baru kamu lihat. Tidak usah, ya. Nggak ada itu. Jangan sungut, nanti kau cepat tua. Nanti mukamu kau masih cantik, tapi karena kau banyak sungut, banyak mengeluh, nanti kelihatannya mukanya boros. Masih 30 tapi sudah boros kayak 50. Ya. Tapi isi pikiranmu dengan pikiran-pikiran Allah, penuh sukacita, hati yang gembira. Walaupun dokter bilang, oh ini sudah tidak ada harapan, sukacita. Ya, sukacita, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan setiap hari. Isi pikiran dengan pikirannya Allah, saudara akan dipulihkan dan saudara akan disembuhkan. Itu pikiran Allah, itu isi hati Allah buat saudara dan saya. Kita lihat yang berikut dari Matius 33 ayat yang ke-34. Kita lanjut, Matius 33 ayatnya yang ke-30. Matius 6, minta maaf, Matius 6 ayat 33 sampai ke 34. Ya, saya bacakan buat kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ayat 4 dia bilang begini, 34. Sebab itu
Ya, sebab itu. Kalau ada kata sebab itu, artinya dia punya hubungan dengan bagian yang pertama tadi. Sebab itu, di ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Sebab itu, carilah dahulu pikiran-pikirannya Allah. Sebab itu, cari pikiran Allah, temukan pikiran Allah. Baru ayat 34, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum. Dari pendahuluan saya tadi saya sudah cerita, harga minyak sudah naik. Sebentar kita juga akan naik harga. Tapi kita sudah dengar duluan firman Tuhan hari ini. Jangan khawatir tentang apapun yang akan kamu makan, kamu minum. Jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sehari. Kesusahan sehari cukup. Stop, berhenti untuk hari itu. Kesusahan sehari stop, cukup untuk sehari. Alkitab tegas, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kenapa demikian? Karena setiap hari ada kasih karunia Tuhan yang baru. Karena setiap hari ada rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Itu sebabnya Alkitab bilang kesusahan sehari stop, cukup untuk hari ini. Karena ada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang setiap hari baru tiap pagi Allah beri buat saudara dan saya. Jangan khawatir tentang hari esok. Jangan khawatir tentang pendidikan anak-anakmu, karena kesusahan sehari cukup hari ini. Stop, berhenti. Karena setiap hari ada rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang baru. Saudara lihat bangsa Israel. Alkitab saya memberikan penjelasan yang konkret bagi saya. Waktu mereka keluar, mereka ada di padang gurun. Di sana tidak ada supermarket, di sana tidak ada GoPay, di sana tidak ada Gojek, di sana tidak ada mall untuk mereka beli makanan. Tapi Alkitab saya bilang, setiap pagi waktu mereka keluar dari kemah mereka, ada mana dari surga yang baru. Besok mereka keluar lagi, ada mana yang baru keluar. Tiap hari saudara, ini tiap hari. Bukan seperti saudara dan saya tiap habis bulan baru terima gaji. Tiap bulan baru kita terima gaji. Ini mana tiap hari. Bukan mana tiap minggu, bukan mana tiap bulan, bukan mana tiap tahun. Tapi Allah beri mana itu tiap hari. Jangan khawatir tentang hari esok, karena kesusahan sehari cukup. Berhenti, stop. Karena selalu ada rahmat Tuhan yang baru buat kita. Allah beri bangsa Israel itu mana tiap hari bagi kehidupan mereka, dan mereka makan terus dari apa yang Allah beri bagi mereka. Sudah mau selesai, ya, sudah mau selesai. Ayat yang berikut saya akan mengakhirinya. Kita lihat Matius 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Khotbah itu jangan lama-lama. Ya, khotbah sedikit saja sudah tidak bisa melakukan, apalagi banyak. Aduh, nanti kita lebih punya beban utang banyak, tidak bisa lakukan. Ya, Matius 27 ayat 32. Matius 27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Di sini ada nama Simon. Ini nama-nama Alkitab. Oke, luar biasa kalau nama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat 33, dengar baik. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Mengapa tempat itu dinamakan Golgota dan artinya tengkorak? Tengkorak artinya tempat mematikan. Dan ini bukan suatu kebetulan, tapi ini sudah rencana Allah. Waktu Yesus disalibkan, kepalanya harus dipasang mahkota duri. Di kepalanya, di tengkoraknya ini dipasang mahkota duri, yang memberikan arti bagi kita. Segala pikiran-pikiran kita yang sia-sia itu, Yesus sudah tanggung semuanya. Pikiran ini sangat mematikan kita. Tengkorak, Golgota adalah bukit tengkorak. Tengkorak ini tempat artinya mematikan. Kalau pikiran-pikiran ini kita tidak isi dengan pikiran-pikiran
akan mematikan kehidupan kita, keluarga kita. Kita tidak bisa akan bertumbuh dan berkembang. Itu sebabnya di ayat 5 tadi dari 2 Korintus, semua pikiran-pikiran itu sudah ditawan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kepalanya dipasang mahkota duri untuk menawan semua pikiran-pikiran yang sia-sia hari ini, yang tidak membuat kita untuk iman kita bertumbuh dan semakin berkembang dan maju. Kita kecewa, kita bimbang, kita khawatir, kita stres, kita putus asa. Semua pikiran-pikiran itu sudah ditawan oleh Yesus Kristus di Golgota. Tengkorak itu artinya mematikan. Jadi pikiran yang sia-sia, pikiran yang emosi, pikiran yang ingin mau membalas, itu pikiran-pikiran yang akan mematikan kita. Hari ini kita sudah belajar kuncinya supaya kita tetap menang. Isi pikiran kita dengan pikiran-pikirannya Allah. Orang-orang yang mengisi pikirannya dengan pikiran-pikiran Allah, saya tutup. Allah bilang begini, ini pikiran Allah, ini isi hati Allah. Aku akan membuat kamu tidak pernah akan turun dan akan terus naik. Aku akan membuat kamu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini pikiran Allah, Bapak Ibu. Ini isi hati Allah. Dan semuanya ada di sini. Kalau saudara bingung, saudara mulai khawatir, cari Alkitab. Karena di sini saudara akan menemukan pikiran-pikiran Allah. Allah bilang, ini pikiran Allah, saya akan membuat kau naik dan tidak pernah turun. Kau akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Adik-adik choir, adik-adik tamboring yang rajin-rajin menari di sini, adik-adik pemuda, remaja. Mungkin kadang-kala orang tua kita bilang, sudah, jangan sekolah jauh-jauh. Bapak tidak punya uang. Bapak ini tidak kerja. Bapak tidak punya apa-apa. Mau kuliah susah nanti, tidak ada uang. Bilang, Bapak itu pikiran Bapak. Itu pikiran Mama. Tapi pikiran Allah, Allah buat saya akan naik. Allah akan buat saya menjadi kepala. Allah akan tidak buat saya menjadi turun dan menjadi ekor. Itu pikiran Allah, itu isi hati Allah. Lalu ambil tindakan, mulai belajar, berdoa dan belajar. Saudara, kita kerjakan yang di dalam diri kita, di dalam diri kita. Yang di luar sana itu nanti Allah kerjakan. Allah akan siapkan semua bagi kita. Hidup kita ini bait Allah. Bait Allah dalam perjanjian lama itu sudah roboh, Bapak Ibu. Kalau saudara lihat cerita di bait Allah dalam perjanjian lama, itu para imam itu, para korban bakaran, membawa lembu untuk dikorbankan. Itu imamnya di dalam teras bait Allah itu di depan. Itu imamnya sibuk di situ. Sibuk menyiapkan lembu, domba dan segala macam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi begitu imam-imam itu masuk dalam ruang kudus dan sampai kepada ruang yang maha kudus, itu hati mereka tenang. Karena di situ tempat Allah berada. Bait Allah itu sudah roboh, saudara, sudah tidak ada. Bait Allah itu dibangun oleh tangan manusia. Tapi hari ini, saudara dan saya adalah bait Allah yang hidup, yang dibangun oleh Allah sendiri dan tidak akan pernah roboh. Kalau di dalam sini ada hati ini, ada Roh Kudus, maka pikiran ini akan tenang. Kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Mazmur bilang, dialah gembalaku. Dia akan menuntun kita, membawa kita ke air yang tenang. Hari ini kita sudah belajar sama-sama kunci kemenangan, yaitu isi pikiran kita dengan pikiran-pikirannya Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita berikan sekali lagi kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mengendalikan segala sesuatu mungkin agak mudah, tapi mengendalikan pikiran ini hal yang susah. Ya, saya dengan Mama Gembala biasanya kalau naik lift
biasa saja. Kita dua naik lift, tekan, naik, turun. Jadi karena dia dengan saya, dia rasa aman. Tapi kalau dengan anaknya Fritzko yang nomor 2, pas mulai masuk langsung Fritzko bilang begini, Mama, on the spot itu lihat yang tak kancing di. Langsung dia bilang dalam nama Yesus kita keluar. Sebenarnya aman. Nah, saudara, kadang-kadang lingkungan yang tidak cocok mempengaruhi pikiran kita. Akhirnya kita punya rasa aman, ketakutan masuk, dia ramas kok kuat langsung kok habis. Ya, padahal sebenarnya waktu Tuhan ada bersama dengan kita, ya semua aman-aman saja. Amin, saudara. Saya sangat diberkati dengan firman yang luar biasa. Mari kita berikan tepukan tangan yang meriah bagi Tuhan. Akhirnya sampai sekarang Mama Gembala takut lift. Padahal sebenarnya pikirannya saja dicengkeram. Tapi kalau dia dengan saya dia aman-aman. Padahal sebenarnya kalau lift tagai di tengah-tengah, saya juga bukan teknisi, tapi perasaan tenang. Karena itu pemazmur bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan isi kembali hambanya yang hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada kita, sehingga dimanapun hamba ini berada kita selalu diberkati. Kita masih ada satu acara, yaitu penyerahan anak-anak. Untuk anak-anak yang mau diserahkan, saya persilakan sesuai dengan peraturan Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Anak-anak yang diserahkan sudah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu perempuan atau laki-laki usianya sudah lebih dari 33 hari, dan perempuan usianya sudah lebih dari 66 hari, sesuai dengan Imamat pasal 12 ayatnya yang keempat dan kelima. Kami persilakan anak-anak yang mau diserahkan. Anak Felicia Kristiani Leni Wanggai. Ku melupakan. Dan yang berikut anak Naomi Hanas B. Yang Funataba. di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Anak Naomi Hanas B. Funataba. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Haleluya dan amin. Sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Alkitab berkata dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yesaya 61 ayat yang ke-9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ulangan 6 ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Matius
Matius 5 ayatnya yang ke-45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 7:11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kita masuk dalam penyerahan anak-anak. Mari kita nyanyikan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini, hari Minggu 13 Maret 2022, di hadapan surga dan di hadapan jemaat, hamba berdoa dari ini tempat ini, hamba menyerahkan anak kekasih Felicia Kristiani Leni Wanggai di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga pelihara anak ini dari masa kanak-kanak ini, dia tumbuh menjadi dewasa, orang yang mengenal Engkau, dan biarlah hidupnya dalam perlindungan. Dia menjadi milikmu, dia menjadi pewaris kerajaan. Biarlah dia terputus dengan semua beni-beni, tutup apapun yang mengikat dari orang tua, tapi dia berhak menerima kasih anugerah daripadamu ya Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan dan memberkatinya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah damai sejahtera turun dari Allah Bapa di surga, dari Yesus dan dari Roh Kudus, tinggallah menyertai hidupnya sampai hari Maranatha. Haleluya. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, di hadapan surga dan di hadapan jemaat, hamba menyerahkan anak kekasih Naomi Hanas B Fonataba dalam tanganmu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pimpin anak kekasih ini semasa dia kecil, dia tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia mengenal Engkau, bahkan keturunannya diberkati. Biarlah hari ini dia menerima anugerah yang baru. Kalaupun ada ikatan-ikatan nenek moyang, kuasa kutuk, maut dan sebagainya, hari ini terputus dalam nama Yesus. Dan dia berhak menerima anugerah daripadamu. Terima kasih Bapa. Berdoa hari ini, biarlah dia menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan menjadi pewaris kerajaan. Kiranya anugerah damai sejahtera turun dari Allah Bapa di surga, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, tinggallah menyertai dan memberkati hidup mulai siang hari sampai hari Maranatha. Glory, haleluya, haleluya, amin. Selagi rambutku akan terjatuh tanpa seizinku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari berikan sorai-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Dengar Tuhan, kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami tidak menyesal menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kami mau fokus dan konsentrasi kepadamu. Kami tidak mau dunia mencuri perhatian kami, mencuri pikiran kami daripadamu. Hari ini dunia boleh bertikai, tetapi damai dari surga tetap ada bagi kami. Kami tidak pernah akan kekurangan, sebab surga tidak pernah memproduksi kekacauan. Surga tetap memproduksi kedamaian. Dan itu surga impor dengan cuma-cuma. Tidak perlu ada harga yang harus dibayar, sebab Tuhan yang Kau sudah bayar lunas. Karena itu kami terima dengan cuma-cuma. Harga pangan boleh naik, harga BBM boleh naik, tetapi harga kemurahan hati Tuhan sudah lunas dibayar. Kami terima COD, cash on delivery. Kami terima tanpa bayar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini ada rahmat dan anugerah yang kami telah terima daripada. Karena itu Tuhan, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat pengorbanan, terima kasih buat kasih-Mu. Hari ini intervensi sucikan, kuasai pikiran kami, hati kami, rohani kami, hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Isi kembali hamba-Mu dan kami sekalian boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Kami pulang daripada tempat ini, kami tidak pulang sebagaimana tadi kami datang. Kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, memberkati dua anak kekasih yang baru saja diserahkan. Mereka menjadi milik kepunyaan-Mu selama-lamanya. Semua ikatan-ikatan kutuk nenek moyang semua terputus di dalam nama Yesus. Dan mereka hidup dalam lembaran hidup yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sambut acara yang selanjutnya. Haleluya, sama-sama yang percaya mari kita katakan. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mengerti pikiran Tuhan. Untuk itu kita akan meribut kemenangan itu. Waktu selanjutnya kita akan memberikan ekstra kolekte. Untuk kepala meja saya persilakan. Kita jemput pujian Ya Rama Naurowega. Omega.
masih untuk itu kepada tim media saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman pelayanan dalam minggu berjalan. Bapak Ibu Saudara-saudari diundang kembali dalam kebaktian Raya 2